Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan membahas dan menjelaskan topik tantangan dan strategi dalam menghadapi era digital saat ini. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini sudah memasuki era disrupsi, di mana telah terjadi perubahan secara masif akibat inovasi sehingga sistem dan seluruh tatanannya berubah. Apa sih disrupsi digital dan teknologi? Kata disrupsi menurut KBBI artinya adalah hal tercabut dari akarnya. Kata ini pertama kali diperkenalkan oleh Clayton Christensen pada tahun 1997 dalam bukunya yang berjudul The Innovator's Dilemma. Apabila dikaitkan dengan bisnis dan teknologi saat ini, maka arti dari disrupsi digital dan teknologi adalah suatu efek yang mengubah hal-hal mendasar atau fundamental mengenai pandangan serta perilaku masyarakat terhadap sektor seperti ekonomi, budaya, sosial, dan berbagai proses di dalamnya yang disebabkan oleh inovasi dan perkembangan teknologi digital yang semakin maju. Menurut Ritu Larsi dan Sutopo pada tahun 2017, peran manusia tergeser oleh teknologi sehingga mengubah cara kerja, bekerja, dan berhubungan satu dengan yang lain. Hal ini menyebabkan generasi selanjutnya perlu mengembangkan diri untuk bisa bertahan dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Munculnya teknologi internet yang memungkinkan manusia untuk terhubung secara virtual telah melahirkan komunitas-komunitas virtual. Identitas manusia pun muncul dalam berbagai macam identitas virtual yang dianggap lebih dapat mengekspresikan dirinya dalam berkomunikasi dengan virtual lainnya. Di Indonesia, disrupsi digital teknologi yang mengakibatkan revolusi industri memanglah nyata dan telah hadir di berbagai macam sektor. Berikut saya akan menyampaikan 5 contoh disrupsi digital teknologi dari revolusi industri yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah disrupsi teknologi digital di bidang kesehatan. Dahulu masyarakat perlu mendaftar secara manual dan mengantri cukup lama di klinik untuk berkonsultasi dengan dokter. Akan tetapi berkat hadirnya teknologi, sekarang orang dapat dengan mudah membuat janji dengan dokter. Sudah banyak aplikasi konsultasi virtual bersama dokter yang dapat digunakan untuk langsung membuat janji temu dalam satu kali klik. Selain itu, kita juga dapat berkonsultasi secara online dan mendapatkan resep obat dengan mudah sesuai anjuran, tanpa perlu harus datang ke apotek. Yang kedua adalah disrupsi teknologi digital di bidang keuangan. Telah dijelaskan bagaimana sepak terjang teknologi dalam mempengaruhi industri keuangan. Profesi seperti teller bank disebut-sebut akan hilang di masa depan karena bisa digantikan oleh teknologi. Sekarang kita bisa membuat akun rekening baru di mana saja tanpa melihat alamat domisili. Proses verifikasi dilakukan melalui video call dan rekening yang didapatkan pun tidak jauh berbeda dengan rekening biasa. Selain itu, pengajuan kredit juga sudah bisa dilakukan secara online, sehingga jangkauan penyaluran kredit di masyarakat jauh lebih luas. Yang ketiga adalah disrupsi teknologi digital pada customer service. Sebelum hadirnya chatbot, proses layanan pelanggan bisa dibilang cukup merepotkan. Kita perlu menghubungi kode nomor operator, kemudian melakukan penerusan panggilan ke tim terkait. Proses ini selalu rumit, juga cukup memakan waktu dan biaya. Namun sejak munculnya teknologi chatbot, baik pelanggan maupun perusahaan bisa saling berkomunikasi dengan lebih efektif. Beberapa pertanyaan bisa dijawab secara otomatis oleh bot dan tim customer service dengan mudah dalam kurun waktu 1x24 jam. Yang keempat adalah disrupsi teknologi digital di bidang pendidikan. Di masa lampau, pendidikan terutama profesi tentu tidak bisa diakses oleh semua orang dengan mudah. Kita perlu mendaftar ke lembaga pendidikan yang terpercaya, lalu mengikuti serangkaian kursus yang panjang. Namun dengan bantuan teknologi sekarang sudah tersedia berbagai aplikasi pelatihan online yang bahkan digunakan juga oleh pemerintahan Indonesia dalam pemerataan pendidikan. Kita bisa mendapatkan dan mengikuti pelatihan yang dibutuhkan kapanpun dan dimanapun dengan proses pendaftaran yang mudah. Yang terakhir adalah disrupsi teknologi digital di bidang retail. Sejak kemunculan toko online dan platform e-commerce, industri retail harus merumuskan ulang strategi mereka agar tetap bisa bertahan dan mendapatkan pelanggan mereka kembali. Seperti yang sudah diketahui bahwa belanja online saat ini menawarkan pengalaman yang jauh lebih praktis dibandingkan dengan mengunjungi toko secara langsung. Kita juga bisa mendapatkan review produk dan toko secara real time yang tidak bisa kita dapatkan jika kita hanya mengunjungi toko fisik. Sebagai seorang mahasiswa, hal yang akan saya lakukan untuk menghadapi era disrupsi yaitu yang pertama,
menyesuaikan diri atau beradaptasi di perubahan tersebut dengan tujuan agar tidak tertinggal. Karena nantinya kaum muda yang akan menjadi pemimpin di masa depan dan paling sering mengalami dampak dari era disrupsi ini. Yang kedua, memiliki daya kompetitif, yang dimana artinya memiliki kemampuan ikut serta dalam persaingan. Jika kita memandang bahwa melaksanakan tugas adalah suatu persaingan, maka kita akan memiliki daya kompetitif yang dapat memunculkan ide kreatif dan produktif yang dimana dapat memunculkan kreasi-kreasi baru. Berpikir kreatif dilandasi dengan kemampuan berpikir eksponensial dan mengeksplorasi berbagai komponen secara tekun dan ulet hingga menghasilkan suatu inovasi. Sikap tekun dan ulet dalam melaksanakan tugas hanya dapat menghasilkan prestasi temporer, sedangkan tekun dan ulet dalam berpikir kreatif akan menghasilkan prestasi berkelanjutan. Yang ketiga, ada kemampuan kerjasama atau teamwork. Sangat penting di era ini, karena dengan kemampuan tersebut akan menjadi kekuatan potensial bagi suatu organisasi atau institusi. Era globalisasi bersifat potensial, yang menuntut kemampuan menyeleksi dan mendayagunakan agar teraktualisasikan hingga bernilai guna. Salah satu upaya mengaktualisasikan potensi tersebut adalah dengan cara melalui kerjasama. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.